Rahasia untuk riset kripto. Selamat malam semua, selamat datang di channel Pace Kripto. Saya membagikan konten premium secara gratis karena saya nggak suka jualan. Pada video kali ini, saya akan sharing bagaimana ciri-ciri kripto yang akan terbang pada saat bull market dan juga bagaimana cara menilai suatu kripto. Kita langsung mulai kawan-kawan. Oke, pertama di sini tentang valuasi. Menurut saya valuasi sangat penting sekali untuk kita menentukan apakah kita ingin membeli koin tersebut ataupun tidak. Jikalau kalian pernah mendengar yang namanya overvalue ataupun terlalu mahal ataupun undervalue ataupun terlalu murah, ini berawal dari bagaimana kita memvaluasi suatu koin, bagaimana kita menilai suatu koin. Sekarang kita masuk ke dalam hal yang harus kalian lihat ketika kalian mulai meriset suatu kripto. Yang pertama adalah yang namanya market cap, kawan-kawan. Mengapa market cap penting? Karena market cap adalah cerminan valuasi yang diberikan seluruh orang di kripto terhadap kripto tersebut, kawan-kawan. Jadi jikalau kita lihat di sini, ini merupakan contoh dari market cap. Berarti inilah nilai yang pasar berikan, yang seluruh orang berikan terhadap kripto ini. Sedangkan kita pasti memiliki subjektivitas ataupun kita memiliki penilaian tersendiri. Apakah kripto ini terlalu murah ataupun terlalu mahal? Nah, ini merupakan konsepnya kawan-kawan, di mana valuasi ini merupakan hal yang mudah jikalau kita sudah terbiasa dan hal yang sulit jikalau kita belum terbiasa. Seperti apa? Misalnya saya mencontohkan di sini ada satu tray telur harganya 10.000. Pasti kalian semua sudah dapat menentukan valuasinya. Ini sangat murah sekali kawan-kawan. Karena apa? Karena kalian sudah terbiasa melihat harga telur. Namun jikalau saya sajikan di sini ada yang namanya koin anjing, pasti kalian semua bingung bagaimana cara memvaluasi koin anjing tersebut, kawan-kawan. Jadi pada video kali ini saya akan memberitahu kalian bagaimana cara memvaluasi suatu kripto. Apakah suatu kripto itu undervalue ataupun terlalu murah, ataupun sudah overvalue ataupun terlalu mahal. Karena di dunia kripto ini ada banyak sekali kripto, puluhan ribu kripto. Jadi menurut saya sangat tidak mungkin untuk kita melihat semua kripto, kawan-kawan. Sehingga kita perlu yang namanya awareness ataupun kewaspadaan di dunia kripto. Akan saya beritahu caranya nanti, kawan-kawan. Oke, kita akan masuk ke dalam hal pertama di sini, di mana ini merupakan ciri-ciri kripto yang akan terbang pertama. Namanya adalah New Era Project ataupun Project Era baru. Di sini saya menggunakan contoh Kujira. Bagaimana cara menilai koin Kujira? Pertama, kita harus tahu apa yang dia lakukan. Seperti misalnya Kujira. Kujira adalah layer 1. Berikutnya kita spesifikkan, kawan-kawan, karena ini sangat penting sekali untuk memvalue suatu koin. Layer 1 yang seperti apa? Kujira merupakan layer 1 yang pro komunitas dan juga yang memiliki tokenomics yang pro komunitas juga. Nah, jikalau kita sudah berhasil mengekstrak suatu intisari dari suatu kripto, yang kita lakukan sekarang adalah membandingkannya dengan kripto yang sejenis, kawan-kawan. Tetapi di sini ada node di mana kita dapat menaruh yang namanya variabel bebas, kawan-kawan, berupa TVL, berikutnya keunikan, kelebihannya mungkin, dan juga histori harga sebelumnya, kawan-kawan. Ini merupakan parameter yang fleksibel. Jikalau layer 1, mungkin ini merupakan parameternya, tetapi jikalau gaming, mungkin parameternya adalah seberapa banyak gamenya digunakan, ataupun sebagainya, dan sebagainya. Berikutnya kita bandingkan, kawan-kawan. Misalnya di sini ada dua project yang menurut saya cukup mirip dengan Kujira, yang ada pada saat beberapa tahun yang lalu. Yang pertama adalah Luna, dan yang kedua adalah Telos, kawan-kawan. Dua koin ini sangat pro komunitas dan mereka memiliki histori harga dan histori TVL masing-masing. Berikutnya, kalian dapat menjadikan Luna dan juga Telos sebagai patokan untuk kira-kira berapa harga Kujira di masa depan. Karena apa? Karena mereka mirip, namun Kujira memiliki beberapa kelebihan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi jikalau kalian bingung bagaimana cara memvaluasi suatu koin, lihatlah koin yang sejenis, kawan-kawan. Bagaimana jikalau tidak ada koin yang sejenis? Nanti kita akan membahas hal tersebut. Sekarang saya akan membahas, ini merupakan beberapa New Era Project yang saya temukan. Yang pertama adalah Luna, di sini New Era-nya adalah Kujira, seperti yang tadi. Berikutnya Doge, New Era-nya adalah Bong, kawan-kawan. Kita tahu sendiri. Berikutnya IMX. IMX merupakan tempat jual beli NFT paling terkenal pada masanya. Dan sekarang yang terkenal adalah Blur, kawan-kawan. Berikutnya XMR ataupun Monero, Private Cash. Sekarang yang terbaru adalah ZEP, kawan-kawan. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari New Era Project yang menurut saya dapat terbang, kawan-kawan. Nah, untuk mengidentifikasi New Era Project ada beberapa catatan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah ada improvement dari sebelumnya. Tentunya jikalau Kujira memiliki improvement di bidang tokenomics dibandingkan Luna dan sebagainya. Berikutnya tidak ada agresif penjualan dari timnya sendiri. Ini cukup berbahaya. Kalian patut melihat tokenomicsnya. Apakah timnya memegang besar dan mereka menjualnya ataupun tidak. Berikutnya harus logis, kawan-kawan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan tadi. Bagaimana jikalau tidak ada pembandingnya? Jikalau ada pembandingnya, pasti akan menjadi sangat mudah sekali untuk kita memvaluasi suatu koin. Tetapi jikalau tidak ada pembandingnya, apa yang terjadi, kawan-kawan?
Nah, kawan-kawan, hal ini pernah terjadi kepada yang namanya Chainlink pada tahun 2018, di mana dia merupakan salah satunya koin yang meluncurkan Oracle. Sebelum-sebelumnya tidak ada koin yang menggeluti dunia Oracle. Dan Chainlink melakukan hal tersebut. Dan orang-orang bingung, kawan-kawan, bagaimana cara memvaluasi Chainlink, karena tidak ada pembandingnya. Inilah yang membuat saya masuk ke dalam ciri koin kedua yang akan terbang pada saat bull market. Cirinya adalah unvaluable coin ataupun koin yang tidak bisa dinilai pasar secara langsung. Kita lihat di sini contohnya apa? Contohnya adalah TIA ataupun Celestia. Kalian lihat sendiri, kawan-kawan, di mana TIA mengalami performa yang sangat bagus sekali. Mengapa performa TIA sangat bagus sekali? Karena dia merupakan sektor baru di bidang infrastruktur blockchain. Intinya, dia menjual sesuatu yang baru yang bahkan orang tidak paham itu apa, kawan-kawan. Dan yang kerennya lagi, hanya TIA yang bisa melakukan hal ini, kawan-kawan. Walaupun kita tahu bahwa Ethereum sebetulnya menuju ke modular blockchain dan juga beberapa koin seperti Atom menuju ke modular blockchain, tetapi TIA memiliki branding yang sangat baik sekali, sehingga orang berpikir bahwa hanya TIA yang bisa melakukan hal tersebut. Berikutnya kita lihat di sini, ada kebingungan di pasar, bagaimana cara memvalue koin ini, kawan-kawan. Hal ini yang membuat performanya sangat baik sekali. Karena pasar ataupun retail sendiri juga bingung, kira-kira sebesar apa impact TIA terhadap dunia blockchain. Nah, saya memiliki list, kawan-kawan. Di sini ada beberapa unvaluable coin ataupun koin yang susah dinilai oleh pasar sekarang. Yang pertama adalah TIA tentunya, karena dia menjual modular blockchain. Berikutnya ada TED, kawan-kawan. TED ini cukup unik, kawan-kawan, tetapi apakah too good to be true ataupun akan digunakan orang? Saya kurang tahu. Dia menjual yang namanya soft note, kawan-kawan, ataupun perwakilan kertas ataupun perwakilan dari suatu koin. Berikutnya iOS. iOS juga cukup menarik, dia memposisikan sebagai decentralized CDN ataupun tempat untuk mengoper data, dia desentralisasikan, kawan-kawan. Dan yang terakhir contohnya di sini adalah COW. COW merupakan DEX yang menggunakan Ether base, kawan-kawan. Ini merupakan DEX agregator yang cukup unik menurut saya. Kalian dapat pantau sendiri. Menurut saya 4 koin ini tidak memiliki saingan di hal yang sama dan dia menimbulkan kebingungan di pasar bagaimana cara memvaluasi koin-koin ini, kawan-kawan. Oke, berikutnya masuk ke dalam konsep ketiga, kawan-kawan. Namanya adalah konsep beta play, di mana biasanya konsep ini dimulai dari first mover ataupun koin yang memiliki fundamental oke. Di sini saya menggunakan contoh Rune ataupun Thorchain. Thorchain ini secara fundamental sangat baik sekali, terus mengalami peningkatan volume di DEX-nya. Berikutnya secara arsitektur juga sangat baik dan secara filosofi sangat baik. Jadi ini merupakan project fundamental ataupun first mover, project yang bergerak pertama, kawan-kawan. Nah, timbullah yang bernama beta play. Mengapa? Karena orang-orang yang ketinggalan Rune tentunya akan mencari koin yang berkorelasi dengan Rune agar mereka mendapatkan exposure yang sama dengan para pemegang Rune. Tetapi mereka ketinggalan kereta dan mereka mencari alternatif apa kira-kira yang dapat saya beli agar saya terkena exposure dari Rune. Yang pertama adalah di mana koin tersebut mirip dengan koin first mover. Seperti apa? Seperti Flip, kawan-kawan. Flip ini mirip sekali dengan Rune, bahkan dia ingin menyaingi Rune. Berikutnya ada yang namanya anak ekosistem ataupun di bawah ekosistemnya Rune. Seperti apa? Seperti Tor, berikutnya Kakao, dan sebagainya. Jadi beta play adalah koin-koin yang berkorelasi kuat dengan first mover yang memiliki fundamental kuat sekali. Apa contoh koin-koin beta play di market sekarang? Ini merupakan beberapa koin first mover. Yang pertama ada Rune, dan yang kedua adalah NIR, yang ketiga TIA, dan juga yang keempat STX. Untuk Rune, beta play-nya adalah Kakao dan juga Tor, karena mereka merupakan versi light ataupun versi kecil dari Rune. Berikutnya NIR, beta play-nya adalah Aurora karena ini merupakan EVM pertama di NIR protokol. Berikutnya untuk TIA, ada beberapa walaupun tidak terkorelasi secara langsung, tetapi mereka merupakan beta play dari TIA. Yang pertama ada Neutron dan yang kedua adalah Osmo. Osmo adalah DEX terbesar di Atom karena TIA dibangun di Atom ataupun di IBC, sedangkan Neutron adalah chain pertama di ekosistem Atom yang dapat dimasukkan smart contract ataupun logika pemrograman. Dan yang terakhir adalah Stacks. Jikalau Stacks terbang, Mubi dan juga Track terbang. Dua hal ini berhubungan dengan yang namanya infrastruktur di bidang Bitcoin. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri koin yang akan terbang terakhir, kawan-kawan. Namanya adalah hated rally ataupun rally yang dibenci semua orang. Dan saya cukup suka terkait token yang ini. Karena semua orang tidak suka, tidak mengantisipasi bahwa token tersebut akan terbang, tetapi akhirnya token tersebut terbang dengan sangat tinggi sekali. Di sini saya memiliki kurva waktu, dapat kita lihat di sini ini merupakan fundamental dari koin tersebut. Sedangkan ini merupakan hype dari koin tersebut. Jikalau kita pantau, ciri dari koin hated rally adalah di mana dia memiliki kerusakan fundamental di awalnya. Berikutnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang ataupun komunitasnya kehilangan kepercayaan. Berikutnya seiring waktu, koin tersebut mengalami
perbaikan fundamental, yang artinya fundamentalnya menjadi sangat baik kembali, sedangkan komunitasnya masih tidak percaya bahwa koin tersebut memiliki fundamental yang oke, sehingga mereka benci, dan ini merupakan konsep dari heated rally, kawan-kawan. Inti dari heated rally adalah di mana koin tersebut memiliki perubahan yang sangat signifikan. Semakin signifikan perubahannya, semakin dibenci rally tersebut, kawan-kawan. Kita lihat di sini di mana perubahan fundamental yang paling signifikan dan market tidak siap untuk mengantisipasi hal tersebut. Inilah yang menjadi heated rally. Seperti apa? Seperti Solana, kawan-kawan, di mana Solana pernah terkena kasus FTX, tetapi sekarang dia berubah, banyak kerjasama bahkan dengan Visa, menjadikan Solana heated rally menurut saya. Berikutnya ini merupakan beberapa contoh koin yang mengalami heated rally. Yang pertama ada Solana, di mana dia memiliki kasus FTX, dan yang kedua adalah Kanto, di mana ini merupakan layer 1 yang dijadikan banyak orang meme pada tahun 2022-2023 awal. Berikutnya ada PP, banyak sekali orang yang benci terhadap meme koin, apalagi yang tidak berhubungan dengan anjing, sehingga rally dari PP sangat tinggi sekali. Berikutnya ada menurut saya memiliki kemungkinan untuk heated rally, karena ada banyak orang yang membenci ADA sekarang, karena dia tidak memiliki produk, padahal secara arsitektur menurut saya, Cardano ataupun ADA memiliki konsep yang sangat baik sekali. Mungkin sekian kawan-kawan video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih kawan-kawan.